versi cerita tentang mengenai Elizabeth. Ya, mungkin kalian sebagian banyaknya udah tahu ya tentang cerita Elizabeth. Tapi di sini aku bakalan ngebahas tentang cerita Elizabeth yang konon katanya urban legend di negara Irlandia. Nah, cerita Elizabeth di negara Irlandia ini banyak banget versi ceritanya. Versi cerita Elizabeth yang pertama ini menceritakan bahwa Elizabeth itu dibunuh dengan kekasihnya karena cinta Elizabeth ditikung sama si neneknya. Cerita yang kedua itu, lelaki ini emang benar-benar memiliki psikopatik ya. Dianya tidak suka dengan semua keindahan. Jadi cewek-cewek yang cantik itu dibunuhnya karena bagi dia tidak ada yang indah. Anyway, bagaimanapun juga kita bakalan ngebawain cerita Elizabeth. Daripada aku banyak ngoceh dan kalian juga bingung cerita yang mana, oke lanjut aja. It's me Lala. Oke, next. Nah, kita ngebawain cerita Elizabeth yang konon katanya cintanya ditikung sama si neneknya. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang wanita yang cantik. Bisa dideskripsikan kecantikan yang dimiliki oleh wanita ini dideskripsikan dengan keindahan bunga mawar, kulitnya yang mulus licin kayak belut, bibirnya yang merah merona seperti bunga mawar merahnya bunga mawar liar yang tumbuh di hutan sana. Karena kecantikannya itu banyaklah begitu ya laki-laki berbondong ke rumahnya. Ada yang ngebawain gabah, ada yang ngebawain roti, ada yang ngebawain bingki segala macam, titik bengeknya segala macamnya ya. Nah, pada suatu hari Elizabeth ini lagi ngejemur pakaian di belakang rumah. Ternyata ada seorang laki-laki yang diam-diam mengintip aktivitas si Elizabeth yang lagi jemur pakaian. Cowok itu kaget, kok ada ya wanita secantik Elizabeth ini di desa ini. Nah dia berkunjung ke situ untuk main sama si prajurit-prajuritnya. Ya bisa dibilang pangeran itu jalan-jalan lah. Karena Elizabeth ini nggak tahu kalau dia itu diperhatiin sama si pangeran. Masuklah Elizabeth ini tadi karena pangeran itu tidak mau ketinggalan. Dia pengen kenalan banget sama si Elizabeth ini. Dia kejarlah si Elizabeth sampai di depan pintu rumahnya. Dia langsung mengungkapkan spontan ya kayaknya cowok ini. Dia bilang, I think I love you. Tetapi sayang sekali, yang ngebuka pintu siapa? Ya si neneknya. Si pangeran ini kaget, loh tadi yang masuk wanita cantik loh, kok yang keluar si nenek-nenek? Ini bagaimana? Elizabeth siluman ya? Enggak gitu konteksnya. Elizabeth ini ternyata tinggal di gubuk itu berdua, dia sama si neneknya. Kebetulan si neneknya yang ngebukain pintu, Elizabethnya lagi beres-beres rumah. Jadi si neneknya ini sangat kaget karena di usia tua si nenek ini ternyata ada seorang pangeran yang mengungkapkan cintanya. Si nenek senang lah gitu kan. Si nenek ini spontan langsung meluk si pangeran itu tadi ya, bahagia banget nenek itu ya. Tapi si pangeran bilang, no, not you, but her. Dia menunjuk ke arah ruangan tamu. Si Elizabeth ini sedang mengelap meja. Setelah Elizabeth mengantarkan neneknya itu beristirahat ke kamar si nenek, Elizabeth pun mengunjungi pangeran yang sedang berdiri di depan pintu. Dia pun mempersilahkan pangeran masuk. Silahkan masuk pangeran, silahkan duduk. Elizabeth pun memberikan sepotong roti dan secangkir teh hangat. Mereka berbincang-bincang lah ya, mereka ya berceritalah, berkenalan supaya deket. Tak kenal maka tak sayang. Panjang kayaknya cerita si Elizabeth sama si pangeran ini. Badai pun datang mengganggu ya, biasanya sih orang ketiga ya yang mengganggu. Karena pangeran ini takut nggak bisa pulang ke istananya, jadi pangeran pun pamit pulang. Pulanglah pangeran pamit. Hari kedua kencan Elizabeth bersama pangeran tampan. Pangeran itu kembali lagi. Tapi sebelum dia kembali ke tempat gubuk Elizabeth itu, dia singgah dulu ke hutan. Kira-kira pangeran itu pergi ke hutan. Nah, di hutan sana itu dianya memetik bunga mawar liar.
Ya seperti yang aku jelaskan tadi, karena Eliza Day ini wanita yang sangat glamor, bibirnya merah seperti bunga mawar, dan dia juga dijuluki dengan The Wild Rose. Nah, jadi bunga yang cocok buat si Eliza Day ini biar ada kesan romantisnya, pangeran pun berpikir untuk mengambil beberapa tangkai bunga mawar dan dipersembahkan kepada Eliza Day. Lanjutlah dia jalan ke rumah Eliza Day. Nah, di sini terjadi kejadian yang sangat tidak mengenakan. Dia mengetuk pintu rumah Eliza Day. Anybody here? Setelah mengetuk pintu, pangeran pun tidak langsung melihat siapa yang membukakan pintu. Pangeran pun langsung mengambil posisi seperti layaknya pangeran yang mau ngelamar princess. Dia menekuk kakinya dan mempersembahkan setangkai bunga mawar untuk Eliza Day. Lagi dan lagi pangeran kecolongan, yang bukain pintu bukan Eliza Day, melainkan si nenek tua itu tadi. Karena si nenek tua ini sangat gembira, di usianya yang senja gak ada yang ngambilin bunga mawar, apalagi gak ada yang ngasih dia bunga mawar seromantis itu. Nenek ini spontan memeluk si pangeran dengan erat banget. Mungkin kalau diterjang badai pun pelukan sang nenek tidak akan lepas dari tubuh pangeran. Nah, pangeran ini langsung kaget dan dia langsung mendorong si nenek. No, not you, but her. Dan Eliza Day pun langsung berapi-api cemburu melihat si pangeran itu memberikan bunga mawar kepada neneknya. Dan Eliza Day pun berpikir begini, kok pangeran lebih milih nenek aku ya dibandingkan aku? Aku kurangnya apa? Aku cantik iya, nenek aku kan udah tua ya, konteksnya begitulah ya. Nah, jadi si Eliza Day ini sangat cemburu sekali sama si neneknya itu, dan neneknya itu pun ya sangat bahagia gitu kan. Eliza Day pun lari ke belakang rumahnya. Dia merasa sangat kecewa dengan kejadian yang dilihatnya itu tadi, karena di pikirannya bahwa pangeran itu lebih cinta kepada nenek. Jadi di sini Eliza Day itu merasa bahwa dianya itu cintanya bertepuk sebelah tangan. Tapi kali ini bukan si Eliza Day lagi yang menuntun neneknya buat beristirahat di kamar, melainkan pangeranlah yang mengantarkan si nenek untuk beristirahat di kamar. Pintu kamar si nenek pun dikunci. Nek, makanya jangan nakal-nakal, dikunci kan pintu kamarnya nggak bisa keluar kan? Pangeran pun langsung menyusul Eliza yang tadinya berlari ke belakang gubuknya itu tadi. Dan pangeran pun meraih tangan Eliza yang lembut itu dan berkata, I'm so sorry Eliza, itu bukan seperti yang kamu lihat dan itu bukan yang seperti kamu pikirkan. Aku tidak mencintai nenekmu, melainkan aku mencintai dirimu. Pangeran bisa aja. Karena Eliza Day itu yakin ya, karena ya sayang ya, baru 2 hari PDKT masa iya langsung lu gue enggak. Ya Eliza Day memaafkanlah dan dia mengertilah bahwa si neneknya yang GR gitu, tapi cinta pangeran tetap kepada dirinya. Jadi di hari kedua nggak jadi ya ditikung sama neneknya. Pangeran pun berkata, hari udah sore, sebaiknya aku pulang. Tapi aku berjanji kepada kamu Eliza Day bahwa keesokan harinya aku akan berkunjung lagi ke sini dan memberikan surprise buat kamu. Aku akan membawa kamu ke tempat yang tidak pernah kamu temui dan tidak pernah kamu lihat betapa indahnya tempat itu. Eliza ini sangat penasaran ya, kira-kira pangeran mau bawa aku kemana ya? Esok pasti kamu tahu. Hari ketiga, kisah cinta Eliza dengan si pangeran. Hari ketiga ini sesuai janji pangeran ya, dia mau memberikan surprise buat Eliza. Pada penasaran kan? Surprise yang dikasih pangeran ini apa? Ataukah roti gandum, atau gabah, atau segelumbung teh? Ternyata pangeran ini memiliki kelas romantis yang sangat tinggi ya, sangat tinggi sekali. Berapa banyak dan berbagai banyak pria yang datang mengunjungi Eliza Day itu cuman membawakan Eliza Day itu gabah, gandum, roti dan segala macam hal yang klasik lah ya. Gak ada hal-hal yang romantisnya. Cus langsunglah si pangeran ini membawa si Eliza Day ke hutan. Hutan. Mau ngapain mereka?
pangeran mengajak ke Elizabeth hutan itu. Di hari kedua kan pangeran itu mencari bunga mawar liar ya. Nah, maksudnya si pangeran mengajak Elizabeth itu ke hutan untuk berkunjung ke tempat bunga mawar yang dipetik oleh pangeran. Di sana banyak banget tumbuhan bunga mawar liar dan ada juga sebuah danau. Jadi kesannya itu romantis ya. Tahu lah yang kayak gitu-gituan. Jadi dua anak manusia yang dilanda cinta ini pergilah mereka ke hutan. Sesampainya di hutan, pangeran ini membuka kedua mata Elizabeth yang ditutupnya pakai tangan itu tadi. Perlahan-lahan Elizabeth disuruh membuka mata dan Elizabeth pun langsung merespon, very beautiful. Oh my god pangeran, aku terharu banget, aku terbaper banget. Aku nggak pernah diperlakukan seromantis ini. Ya begitulah ya perempuan kalau dikasih surprise yang seperti itu. Itu loh bunga mawar yang cantik, merah merona, seperti mempesonanya bibir kamu yang aku lihat di hari ini. Elizabeth berdiri dengan tubuhnya yang anggun semampai tinggi putih itu tadi. Dia diam memperhatikan cantiknya bunga mawar itu yang bergoyang ke kiri ke kanan diterpa angin. Lagi enak-enaknya ya melihat bunga mawar, tiba-tiba kepala Elizabeth dihantam pakai batu. Kok gitu? Ini kenapa? Si pangeran kemana? Ataukah Elizabeth ini dibunuh dengan orang lain dan pangerannya itu disandra diam-diam ya, kayak sinetron-sinetron gitu? Ternyata enggak. Yang membunuh Elizabeth itu adalah pangeran itu sendiri. Tapi kenapa pangeran itu membunuh tuan putri yang cantik jelita seperti Elizabeth? Nah, jadi tuh gini. Pangeran itu ketika Elizabeth lagi asik memandangi bunga mawar yang bergoyang diterpa angin, pangeran itu pun menggenggam sebongkah batu yang terdapat di pinggiran danau. Dia diam-diam mengendap dari belakang Elizabeth. Mulut Elizabeth ditutup, kepalanya ditutus pakai batu berkali-kali, kepalanya pecah, darahnya muncrat kemana-mana, darahnya ngalir. Selesai pangeran melewatkan nyawa Elizabeth, Elizabeth pun tewas. Pangeran pun menggendong tubuh Elizabeth ini ke dasar danau, ditenggelamkannya, Bo. Nggak cuma itu, di sini konteks ceritanya Elizabeth itu seperti dikremasikan di dalam peti, tapi bukan di dalam peti, tapi di tengah-tengah danau. Anyway, tubuh Elizabeth pun dihiasinya dengan tumbuhan mawar liar yang berada di tepi danau itu tadi. Tubuh Elizabeth itu dibaringkannya di dasar danau itu, terus dikasihnya ditabur-taburinya bunga mawar, dan setangkai bunga mawar yang dipegang Elizabeth itu dicabutnya dari tangannya, terus diletakkannya di mulut Elizabeth. Jadi konteksnya itu Elizabeth itu menggigit setangkai bunga mawar, lalu dihanyutkannya, lalu ditenggelamkannya tubuh jasad Elizabeth itu tadi. Sebelum dia menenggelamkan Elizabeth ini tadi, dianya berbisik ke telinga Elizabeth, and dia berkata bahwa all beautiful must die. Semua keindahan harus mati. Di sini menjadi tanda pertanyaan, kenapa sih pangeran ini membunuh Elizabeth dengan alasan bahwa semua keindahan harus mati? Apakah pangeran ini memiliki pikiran yang agak-agak negatif gitu ya? Mungkin pangeran ini memiliki riwayat psiko ya, memiliki keanehan itu. Tapi di sini juga menjadi tanda pertanyaan, dua pertanyaan. Yang pertama, itu pangeran ada masalahkah dengan kejiwaannya? Yang kedua, apakah si pangeran ini benar-benar jatuh cinta sama si neneknya Elizabeth? Nah, di sini diceritakan bahwa si pangeran itu emang benar-benar jatuh cinta sama si neneknya. Karena pangeran tidak mau Elizabeth itu kecewa, nangis, bunuh diri, mending aku aja yang bunuhnya. Kurang ajar tuh pangeran. Tuh. Jadi karena pangeran itu ingin hidup dengan si neneknya Elizabeth, jadi dia singkirkanlah tuh Elizabeth. Tapi bodoh banget ya si pangeran. Kenapa dia milih nenek-nenek gitu ya? Kok si pangeran doyan sama si nenek-nenek ya? Nggak mensyukuri ciptaan Tuhan yang Maha Esa ya?
diberi yang cantik, kulitnya mulus, licin kayak belut, bibirnya merah kayak bunga mawar. Tapi dia milih perempuan yang kisut, rambutnya ubanan, kulitnya bergelambir. Tapi ya nggak tahu lah ya, yang namanya cinta itu nggak memandang usia dan nggak memandang fisik. Tapi walaupun si pangeran milih neneknya, ya lu nggak boleh lah main bunuh-bunuh anak orang. Dah, kita kembali lagi ke cerita bagaimana Elisede ini dikremasikan di tengah danau tanpa peti. Tubuh Elisede pun hanyut, tenggelam perlahan-lahan di dalam air danau yang diam. Dan warga sekitar mengklaim bahwa jasad Elisede tidak ditemukan sampai sekarang dan menjadi sebuah cerita urban legend di negara Irlandia. Beberapa orang mengklaim juga ketika seorang warga sedang mencari kayu di hutan di tempat dimana Elisede ini dibunuh sama si pangeran yang nggak ada otaknya itu, mereka melihat ada sosok Elisede yang berjalan-jalan mengitari danau dengan memegang setangkai bunga mawar dengan sosok yang pucat, cantik sih, tapi sayang, serem banget, darahnya ngalir terus dari kepala sampai ke bawah-bawah. Ya bagaimanapun secantiknya Elisede, kalau udah jadi hantu gentayangan, setan gentayangan, nggak ada yang memuji kecantikannya lagi. Ya, itu tadilah cerita urban legend dari negara Irlandia yang mayatnya nggak ditemukan bertahun-tahun jadi hantu penunggu danau di tengah tumbuhan mawar yang berada di hutan belantara. Anyway, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita urban legend Elisede ini adalah kita sebagai perempuan tidak boleh dan ya bisa dibilang jangan terlalu percaya dengan orang yang baru kita kenal. Karena apa? Bisa jadi orang yang baru dikenal itu membawa kebaikan buat kita, bisa jadi orang yang dikenal itu membawa dampak buruk. Seperti kencan singkatnya Elisede, cuman 3 hari dia mati, ditutus sama si pangeran yang katanya lebih memilih neneknya itu tadi. Dan buat laki-laki jangan kejam-kejam. Anyway teman-teman, itu tadilah story dari urban legend Irlandia yang mengisahkan seorang gadis cintanya cuma 3 hari dan